Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Kami dari kelompok 13 dengan beranggotakan saya Reti Renitasari dan rekan saya Revindo. Kali ini akan menjelaskan tentang pada tugas ketiga ini adalah Mathematical Modeling with Python. Jadi di sini kami menyelesaikan dua persoalan yaitu yang pertama adalah planning a flight tour dan yang kedua adalah planning the personnel and at a construction site. Untuk soal pertama akan dijelaskan oleh saya dan soal kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya Revindo. Jadi yang pertama adalah planning a flight tour, di mana problem ini adalah terdapat sebuah negara di Asia Tenggara yang mengalami banjir yang sangat besar dan pemerintah di sana memutuskan untuk membuat sistem pasok melalui udara. Dari sekian banyak landasan yang mereka punya, hanya tersisa 7 landasan aktif, di mana salah satunya adalah landasan ibu kota eh, negara tersebut, yaitu Bandara A1, dan diputuskan oleh pemerintah bahwa pesawat yang berangkat itu harus dari ibu kota dan kembali ke ibu kotanya itu. Dari sini kita langsung buatkan saja parameternya, yaitu yang bisa kita masukkan ke parameter adalah jarak dari bandara satu ke bandara yang lain. Jadi misalnya dari bandara A3 ke bandara A2 sebanyak 668 km. Terus yang kedua adalah eh, asumsi. Dari asumsi, ini ada 7 landasan aktif dan rute keberangkatan. Terus decision variabelnya adalah rute keberangkatan yang optimal. Objective functionnya adalah minimize total jarak penerbangannya. Konsepnya terdapat ada 3, hanya ada satu penerbangan masuk, dan yang kedua adalah hanya satu penerbangan keluar, dan yang ketiga adalah jumlah penerbangan di setiap subset harus kurang dari jumlah bandara dalam subset tersebut. Nah, ini ilustrasi masalahnya. Jadi kita gambarkan menggunakan diagram jaringan dari 7 bandara itu, kita sambungkan dengan jarak masing-masing antar bandaranya. Tujuannya adalah mencari rute penerbangan yang paling optimal, yaitu dengan total jarak tempuh yang paling minimal di antara 6 bandara dan kembali ke bandara A1. Terus kita buatkan notasi matematikanya, yaitu ada setnya cities 1 sampai 7, notasi I-nya itu adalah bandara awal, notasi J-nya bandara tujuan, dan notasi I elemen city dan J elemen city. Terus parameternya, jaraknya tadi, distance I ke J, terus decision variabelnya adalah bilangan biner. 1 jika ada penerbangan dari bandara ke I ke J, dan 0 jika tidak ada. Fungsi objektifnya adalah minimize total jarak tempuh, yaitu dengan mengkalikan semua distance dan kombinasi bandara I ke J. Terus prosesnya ada 3, yaitu yang tadi, satu penerbangan masuk, satu penerbangan keluar, dan ini notasi model matematikanya, dan jumlah penerbangan subsetnya. Ini analisisnya, jadi kita membuat decision variabelnya, yaitu karena bilangan biner, berarti 1 jika ada rute penerbangan dari bandara I ke J dan 0 jika tidak ada. Objective function adalah minimize distance-nya I ke J dan kombinasi penerbangan dari I ke J. Tujuannya untuk meminimalkan total jarak tempuhnya. Didapatkan setelah kita run di Python, kita dapatkan rute optimalnya yaitu dari A1 berangkat ke A5, ke A6, lalu ke A2, A3, A4, ke A7, sampai kembali lagi ke A1 dengan total jarak tempuh adalah 2.575 km. Setelah kita mendapatkan solusi optimal, kita perlu menggunakan analisis sensitivitas untuk mengetahui solusi optimal kita itu ini nggak sih robust nggak sih. Jadi yang pertama adalah yang kita lakukan adalah changing parameter atau merubah parameter. Di sini yang kita rubah adalah perubahan jaraknya dengan menggunakan plus minus 10%. Setelah dijalankan di Python dengan merubah parameter, didapatkan yang hasil sebelumnya adalah
2.575 dan sesudahnya adalah terdapat tiga skenario yaitu 90% dengan total jarak tempuhnya 2.300 di yang 100% yang optimalnya tadi 2.575 dan yang ketika jarak dirubah sebesar ditambahkan 10% yaitu total jaraknya 2.832. Bisa dilihat di sini rutenya sama semua ya. Terus hasil sensitivity analisisnya yang pertama didapatkan rute terbaik yang konsisten, yaitu dari ketiga skenario rutenya sama, A1 sampai kembali ke A1 lagi. Terus yang kedua adalah kenaikan jarak total yang proporsional. Jadi meskipun jarak totalnya berubah, tapi bisa dilihat proporsional, yaitu perubahan ini sesuai dengan faktor yang diterapkan. Terus yang ketiga adalah kesimpulannya, hasil ini dapat dianggap robust karena tentang perubahan jaraknya masih dalam 90% hingga 110%. Terus selanjutnya adalah kesimpulan. Kita dapat menyimpulkan bahwa hasil analisis rute optimal kita dapatkan dengan total jarak tempuh sebesar 2.575. Dengan rute optimalnya adalah dapat dilihat pada layar. Dan hasil sensitivity analisisnya adalah yang tadi sudah kita jelaskan bahwa solusi optimalnya adalah robust karena rentang perubahannya masih dalam jarak antara 90% hingga 110%. Selanjutnya, kita bisa mencoba run dari langsung Python-nya. Setelah kita masukkan di Python-nya, kita buat parameter, variabel keputusan, variabel tambahannya, fungsi objektif, dan kita masukkan juga kendala-kendala yang sudah kita buat tadi untuk kita run solusinya. Kita coba run. Didapatkan hasilnya yang optimal adalah rute yang A1 ke A5, ke A6, A2, A3, A4, A7 sampai dengan kembali ke A1 lagi dengan total jarak tempuh 2.575. Dan selanjutnya bagaimana sih Python-nya dari analisis sensitivitasnya tadi? Jadi kita masukkan juga matriks jaraknya, titik awalnya adalah A1-nya yang tadi, terus kita tentukan analisis sensitivitasnya adalah dengan parameternya adalah perubahan jaraknya. Jadi dari 0,9 itu 90%, 1,0 adalah 100%, 1,1 adalah 100%. Jadi 110%. Terus kita jalankan untuk analisis sensitivitasnya, kita coba run. Nah, didapatkan tiga skenario tadi ya. 190% itu 2.317, terus 2.505, 2.832. Mungkin itu penjelasan dari soal yang pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Revindo untuk menjelaskan persoalan nomor 2. Silakan Revindo. Baik, terima kasih Mbak Reti atas waktu dan kesempatannya. Saya mohon izin share. Ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas ke problem kedua, yaitu mengenai planning the personnel at the construction site. Di sini adalah persoalan di mana terdapat pekerja konstruksi memasang kerangka logam gedung ya tuh di sebuah proyek gitu ya, dengan kebutuhan pekerja yang ditentukan setiap bulannya selama 6 bulan, yaitu bulan Maret hingga bulan Agustus. Nah, pekerja yang datang di sini akan dikelola atau di planning oleh proyek tersebut dengan menghitung biaya kedatangan dan keberangkatannya. Serta di sini juga akan menghitung, mereka mengasumsikan bahwa biaya kekurangan dan kelebihan sebesar $200. Nah, tujuan dari proyek ini adalah menentukan berapa sih jumlah pekerja yang akan datang dan juga yang pergi di setiap bulannya dengan total cost yang optimum atau minimal. Ya. Di sini kita bisa dapat lihat parameternya ya, dan datanya untuk biaya kedatangan, pekerja baru, kemudian pekerja keluar itu seperti apa, dan juga
di sini terdapat tenaga kerja awal yang disebutkan sebanyak 3 dan juga tenaga kerja di akhir sebanyak 3 juga. Nah, asumsi di sini diperkirakan $200 itu adalah asumsi yang disiapkan untuk biaya kekurangan dan kelebihannya. Kemudian ada kerja lemburnya dibatasi. Selanjutnya ada 3 pekerja orang ini yang sudah ada yang onsite di awal dan juga nanti harus berakhir sama di akhir sebanyak 3. Itu adalah asumsinya. Kemudian decision variable-nya di sini adalah penempatan jumlah tenaga kerja setiap bulannya itu seperti apa, yang optimal atau minimum. Nah, selanjutnya ada objective function-nya. Kita tujuannya adalah meminimumkan total cost-nya untuk biaya kedatangan dan pekerjanya itu berapa juga setiap bulannya. Dan di sini juga kita bisa lihat constraint-nya ada jumlah pekerja itu sama dengan kedatangan dan akhir. Nah, selanjutnya untuk ada kekurangan pekerja, ada kelebihan pekerja, dan pekerja di awal dan di akhir itu tuh merupakan eh, jumlah yang sama, di mana jumlah kedatangan per bulan itu kurang sama dengan 3 untuk maksimum kedatangan per bulannya untuk pekerjanya. Dan keberangkatan pekerja atau pekerja yang akan pergi ke konstruksi lain itu tidak bisa melebihi pekerja yang ada. Dan jumlah kedatangan dari pekerja dan keberangkatannya ini bernilai integer. Di sini ada problem selanjutnya, kita melihat dengan menggambarkan dengan tabel ya. Kita bisa lihat di sini kebutuhannya sebanyak apa, yaitu di requirement, kemudian ada onsite-nya, di mana pekerja di awal dan di akhirnya itu diasumsikan untuk sebanyak 3. Kemudian lanjut untuk mathematical notation-nya. Di sini kita untuk mathematical notation-nya itu dilihat dari data-data yang kita punya ya, berupa data nama, kemudian nama bulan, kemudian biaya cost-nya, biaya yang dihasilkan untuk biaya yang diperlukan untuk kedatangan, keberangkatan, kemudian juga biaya kelebihannya seperti yang terlihat pada layar. Dan di sini kita juga melihat gitu ya, menghitung berapa sih jumlah pekerja yang ada di lokasi, kemudian jumlah pekerja yang untuk datang, pergi, dan kekurangan pekerja dan kelebihan pekerja itu dihitung dan itu bernilai integer untuk di bulan Maret hingga Agustus. Tujuannya adalah meminimkan total biaya dan kendala atau constraint-nya itu adalah jumlah pekerja setelah kedatangan dan keberangkatan itu sama ya. Kemudian pekerja yang datang per bulannya juga kurang sama dengan 3 atau maksimum itu memang kedatangan per bulan itu dibatasi atau sebanyak 3. Dan pekerja yang pergi itu tidak bisa melebihi pekerja yang ada. Jadi ketika pekerja akan meninggalkan konstruksi ini tidak bisa melebihi pekerja yang ada. Nah, baik di sini kita akan melihat dari analisis set dan parameternya, yaitu dengan biaya kedatangan sebanyak 100, kemudian biaya keberangkatan sebanyak 160, ini kita bisa lihat dari set parameternya. Dengan kebutuhan pekerja itu tiap bulan Maret hingga Agustus, dan ini staf awal dan akhirnya sebanyak 3. Nah, di sini kita tentukan variabel keputusannya, yaitu untuk jumlah kedatangan dan keberangkatan per bulannya, kemudian jumlah pekerja yang ada di lokasi setiap bulannya atau onsite-nya, serta kita set dulu nilai awal pekerja. Berapa sih jumlah pekerja di awal tadi, yaitu sebanyak 3. Kemudian juga kita hitung nih, berapa sih kekurangan pekerja di awal dan di akhirnya dengan kelebihannya juga. Dan ini tujuannya itu di objective function untuk meminimumkan total biayanya. Total yang bagus itu seperti apa. Nah, kemudian constraint ini kita lihat ada jumlah pekerja setelah kedatangan dan keberangkatan itu sama. Kemudian kita lihat juga kekurangan pekerjanya, kemudian kelebihan pekerjanya, dan pekerja yang di bulan akhir itu tuh yang terakhir itu harus sama dengan staf akhir. Jadi ada kesesuaian di mana onsite sama dengan staf akhirnya. Kemudian jumlah kedatangan pekerja juga kita lihat maksimal kedatangan per bulannya itu sebanyak 3 ya, tidak bisa melebihi, dan keberangkatan atau perginya pekerja dari konstruksi tersebut, misalnya ke konstruksi lain, tidak melebihi pekerja yang ada. Nah, dengan hasil yang kita dapatkan yaitu di sini kita bisa lihat ya bahwa solusi yang optimum yang diperoleh adalah sebanyak $1.740, di mana rencana optimum pekerja ini untuk jumlah kedatangan pekerja itu terjadi pada bulan Maret sebanyak 3 ya, sebanyak 3. Kemudian yang pergi ada sebanyak 4 dimulai dari bulan Mei sebanyak 2 dan Juli sebanyak 2 juga.
Nah, kemudian kita lakukan analisis sensitivitasnya. Dengan skenario pertama, kita bisa lihat bahwa di sini kita melakukan perubahan terhadap biayanya, di mana kita melihat sedikit biaya yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah ketika kita change atau istilahnya change parameternya ini jadi bagaimana kondisinya, di mana perubahan terjadi pada biayanya saja. Sebanyak ketika dinaikkan otomatis total optimum juga akan naik, ketika diturunkan juga akan turun dari hasil semula yang kita peroleh. Tetapi ini tidak ada perubahan dengan eh, penempatan tenaga kerjanya, masih sama saja. Kemudian skenario keduanya adalah kita lihat berapa total biaya optimalnya. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi di awal bahwa hasil awalnya itu adalah sebanyak 1.740. Tapi ketika kita perubahan terhadap kebutuhan kerja dengan skenario kedua ini, dengan mengganti parameternya terhadap jumlah kebutuhan tenaga kerja, kita peroleh bahwa ketika dinaikkan, kebutuhan pekerja menjadi lebih banyak. Nah, di sini kita mengubah kebutuhan pekerja menjadi lebih banyak, hasilnya adalah total optimum cost-nya akan lebih banyak juga. Dan kemudian ketika diturunkan, total optimum cost-nya juga ketika diturunkan akan turun juga. Nah, di sini ada perbedaan dengan skenario pertama, di mana kita akan lihat bahwa eh, penempatan tenaga kerja akan berkurang ketika kita mengubah kebutuhan tenaga kerjanya. Berbeda dengan skenario pertama tadi, tidak akan merubah penempatan tenaga kerja atau kebutuhan tenaga kerjanya, namun ketika kita memperhatikan perubahan kebutuhan tenaga kerja akan berubah. Di sini akan berubah ketika diturunkan akan turun, dan ketika dinaikkan dia akan bertambah juga, sesuai kebutuhan yang ditentukan. Nah, jadi kita akan masuk pada kesimpulannya bahwa total cost yang kita peroleh itu adalah sebanyak 1.740, dan penempatan tenaga kerjanya pada bulan Maret itu sebanyak 3. Itu untuk yang datang. Dan untuk yang pergi ada sebanyak 2, atau di bulan Mei sebanyak 2 dan bulan Juni sebanyak 2. Nah, dari hasil ini kita akan lihat bahwa sensitivitas analisisnya yaitu dengan dua skenario ini sama-sama menghasilkan perubahan cost. Akan tetapi, sensitivitas terhadap perubahan biaya ini lebih kokoh, lebih robust karena tidak merubah pekerjanya. Jadi penempatan pekerja tidak perlu diubah, tidak menghasilkan perubahan yang signifikan. Namun berbeda dengan sensitivitas terhadap perubahan kebutuhan pekerja, di mana akan mempengaruhi total cost secara signifikan dan penempatan kerja juga berubah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke Python-nya. Di sini kita lihat bahwa dengan penempatan tadi parameter dan decision variable, kemudian objective function, kita bisa lihat ketika kita running, hasilnya adalah ya ini, sebanyak 1.740, dan kebutuhan pekerjaannya seperti yang ada di layar. Nah, kemudian perubahan terjadi dengan analisis sensitivitasnya itu kita lihat ketika menambahkan kenaikan, di mana kenaikan itu sedikit lebih tinggi dari awalnya ya, sebanyak ini, kemudian diturunkan sebanyak yang ada di layar, dan hasilnya itu akan berbeda. Dan kebutuhan eh, pekerjanya dengan dua variasi ini, dengan kebutuhan yang lebih banyak ataupun lebih ketika ditingkatkan dan ditentukan akan menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, berikut ini tampilan untuk hasil dari sensitivitas analisisnya. Ya, baik. Dari hasil ini kita temukan bahwa ini menegasikan bahwa terlihat lebih kokoh ketika menggunakan eh, penilaian analisis sensitivitas terhadap biaya, bukan terhadap perubahan kebutuhan kerja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.